Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat ngaji narasi online, pada hari ini insyaallah kita teruskan kajian kita pada hadis ke-15. Ya, dan ini berada di bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah ini sangat bermakna karena kajiannya sangat mendalam, menyentuh dalam hati. Simak sampai akhir dan jangan skip. Insyaallah berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzah, dari hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah, namanya Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi namanya Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang biasa untuk membantu, ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas bin Malik Al-Ansari ini. Amin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa kata Rasul? Allah afrahu bitaubati abdihi. Subhanallah. Ini ungkapan yang sangat dalam. Allah, sesungguhnya Allah, ya sungguh Allah itu afrah, sangat-sangat gembira, ya, bitaubati abdihi, dengan pertaubatan hambanya. Ya. Satu hari saya pernah bertanya dengan guru kami tentang kenapa Rasul menggunakan kalimat afrah bitaubati abdihi. Allah itu sangat senang bitaubat, dengan pertaubatan hambanya. Bukan Allah sangat senang dengan orang yang bertaubat. Mengapa yang disenangi adalah perbuatannya, bukan orangnya, gitu loh. Ternyata ungkapan ini menjadi isyarat bahwa orang yang melakukan pertaubatan, orangnya sama, tapi pertobatan itu bisa berulang. Dan pertobatan itu tidak saklek, sekali saja tidak. Karena orang itu pasti berdosa. Dan yang namanya orang hidup, dari mulai membuka matanya sampai menutup kembali, artinya bangun tidur sampai tidur kembali, itu pasti perilaku hariannya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, ada entah sedikit atau banyak perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka pertobatan itu akan berlangsung terus. Maka yang Allah sangat senangi adalah pertobatan seseorang yang dilakukan oleh hambanya. Detik tadi maksiat, ya, lalu taubat, dilakukan selesai sholat Jumatan, ya istighfar, minta ampun, sekaligus meminta pertobatan kepada Allah. Dalam perjalanan dari sholat Jumat sampai asar, dia melakukan sesuatu, tidak terasa ternyata lisannya tergelincir membicarakan orang lain. Asar dia sholat, lalu kemudian dia kembali beristighfar, minta ampun dengan Allah, dan sekaligus melakukan pertobatan kepadanya. Artinya orangnya, ya, bisa sama, tapi perilakunya belum tentu. Karena kenapa? Nanti akan kita lihat endingnya dari hadis ini. Min ahadikum, ya, ketimbang ada orang di antara kalian, ya, daripada ada seseorang di antara kalian, sakata ala ba'irihi, dia jatuh dari ba'ir, ya, ontanya, ya, waqad adallahu fi ardin falatin. Dan ada orang jatuh dari ontanya,
Lalu ontanya ya pergi ninggalin dia dan dia jatuh itu di apa ya? Padang luas, padang pasir yang luas gitu loh. Di tengah padang pasir yang nggak ada siapa-siapa, ya. Astagfirullah. Nggak ada siapa-siapa yang mau nolongin. Ya. Terduduk terdiam, nggak ngapa-ngapain. Ya. Ini orang yang merugi. Maka orang yang melakukan pertobatan kepada Allah itu sangat disenangi. Ketimbang orang yang udah, ini filosofinya dalam sekali. Ketimbang orang udah jatuh dengan dosa, ya dia sudah berbuat dosa, tapi dia diemin aja dosanya. Ya, dosa yang paling besar itu kan dosa yang kehilangan Allah dalam dirinya. Tanda kutip ya, jangan dimaknai yang lain. Maksudnya dia hilang spiritualitasnya, hilang rasa dekatnya dengan Allah. Itu berat itu. Nah, orang yang selalu ingat untuk bertobat itu sangat baik. Ya bahkan disebutkan ya ada ungkapan itu ya, hadis qudsi itu yang ketika menjelaskan tentang apa, Nabi Daud ya, disebutkan bahwa ya Daud ya, aninul muznibin ahabbu ilayya min sarakhil abidin. Ya, rengekan muznibin ya, orang yang berbuat dosa, rengekan pertaubatan orang yang berdosa, pendosa, ya, itu lebih Allah cintai ketimbang apa namanya sarakhil abidin, ya apa suara-suara ya, kalau mau sebut teriakan ya nggak bagus juga ya, maksudnya suara-suara penghambaan seorang ahli ibadah, apa ya, zikir dan doanya ahli ibadah itu ternyata berada di bawah rengikan ya orang-orang yang berdosa. Maka sahabat ngaji narasi online, penting bagi kita semua untuk mengingat dosa itu. Mengingat apa yang sudah kita lakukan selama perjalanan waktu ini, hidup ini. Bahkan hari ini saja kita ingat. Setidaknya saya ada 2 kisah yang perlu kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah ada adat budaya yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Ini saya mendengar dari orang-orang tua di Gorontalo, ya itu saya mendengar dan kisah itu sangat baik. Di mana orang-orang tua zaman dulu itu kalau dia pakai teluk belango, orang Gorontalo, kalau kita orang apa namanya di Sumatera Jawa teluk belanga, ya itu kan kantongnya ada 3, 1 kanan bawah, kiri bawah, 3. Ya. Dan ternyata terbiasa untuk bawa apa itu biji kacang hijau ya. Kacang hijau, biji-bijian kacang hijau itu dia taruh di sini yang kecil-kecil kan. Jalan dia keluar ya, dalam seharian tuh dia pergi bekerja semua. Nanti ketika dia buat baik, dia akan ambil 1, dia taruh di sebelah kanan. Kalau dia berbuat tidak baik, diambil 1, dia letakkan sebelah kiri. Untuk mengingat, ketika dia sampai di rumah, dia akan hitung. Mana yang lebih banyak, isi kantong sebelah kanan atau isi kantong sebelah kiri. Ketika isi kantong sebelah kiri yang lebih banyak, maka dia akan beristighfar, minta ampun kepada Allah, sembari bertaubat, memohon pertaubatan. Ketika kantung yang sebelah kanan lebih banyak yang terisi, maka dia akan berkata, ini semua karena engkau, dan aku bersyukur karena engkau terus memberikan hidayah pertolongan kepadaku. Tetap ketundukan, bukan ketakaburan. Ini yang pertama pelajaran. Yang kedua ada pelajaran. Ini diungkapkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada seorang menangis gitu ya. Ada orang yang menangis, ini zaman Nabi. Ya, ada seorang yang menangis keras sekali. Ya. Dan sampai-sampai itu Umar bin Khattab mendatanginya. Ya.
Kenapa? Ada apa denganmu? Sampai menangis seperti ini, kayak anak kecil menangis. Ada apa? Apakah engkau ada masalah? Iya, ada masalah. Apa masalahmu? Iya, masalah yang begitu besar. Ya, masalah begitu besar. Nggak bisa diampunin. Ya, kita bawa ke Rasul. Sampai ke Rasul. Ya ketemu dengan Rasul, disampaikan, ditanya, kamu punya masalah? Iya, punya dosa. Sebesar gunung Uhud. Lebih besar lagi. Ingat, Allah itu masih bisa ngampunin. Sebesar apapun itu, Allah pasti ampuni dosamu. Ya. Tapi dosaku ini besar ya Rasul, besar sekali. Coba cerita kata Rasul. Begini ya Rasul, aku ini tukang jaga kuburan. Tukang jaga kuburan. Dan aku ini yang tukang gali sekaligus nguburin. Yang sekaligus menguburkan seseorang. Maka satu hari ada sekelompok orang yang membawa jenazah perempuan cantik. Nah, ketika dalam prosesi penguburan aku melihat wajahnya begitu cantik. Naiklah syahwatku. Nafsuku naik. Sehingga ketika semua orang sudah pergi, aku gali kembali kuburan itu dan aku zinai mayat tadi. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika setelah kuzinai perempuan tadi, tiba-tiba Allahu Akbar, maka mayat tadi tiba-tiba seolah bicara kepadaku. Apakah engkau berhak untuk menyetubuhi yang Allah sendiri menjagaku? Ini karena perempuan ini kebetulan masih perawan. Yang meninggal ini. Mendengar itu Rasul tersentak, ya, marah, ya, marah dalam konteks manusia, ya, sampai-sampai beliau mengatakan, kamu tuh celaka itu, sudah kamu tuh nggak mungkin diampuni Allah. Marah itu. Akhirnya orang tadi lari sampai jauh sekali, sampailah di satu tempat, ya mungkin di tengah padang pasir itu sudah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Dia hanya berkata, saya bacakan ini dalam naskahnya, ada satu doa rengekan seorang pendosa. Apa yang ia sebutkan? Ini dan rengekan ini dia lakukan terus. Dalam kitab Tanbih ini disebutkan sampai 40 kali. Sampai 40 hari. 40 hari. Jadi ya, saya enggak tahu ya. Saya pernah bertanya juga dengan guru kami, kenapa ada ungkapan sampai 40 itu ya. Karena 40 itu biasanya ada ciri orang yang mau meninggal itu 40 hari. Ciri rasa pertobatan yang matang itu 40 hari. Maka wajar haji pun berlangsung itu sampai 40 hari. Perjalanan ya. Karena proses pendekatan diri kepada Allah. Apa kata si pendosa tadi? Rengekannya seperti apa? Coba dengarkan. Ya ilaha Muhammadin wa Adam wa Hawa. Wahai engkau Tuhan, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Siti Hawa. Ya. In kunta ghafartali, andaikan jika engkau ya Allah mengampuni dosaku, dosa yang aku miliki, yang tadi itu, dosa besar tadi itu, menzinai mayat, ya, fa'alim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Maka ya Allah, tolong beritahu ini kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang saat itu mendengar marahnya Nabi Muhammad sehingga mengusir orang tersebut. Ya. Wa illa, bila tidak ya Allah, fa'arsil naran minas sama. Bila tidak ya Allah, bila engkau memang tidak mau mengampuni dosaku ya Allah, maka fa'arsil, tolong datangkan kepadaku ya Allah, naran minas sama. Api dari langit. Apa ya? Samber. Apa samber ya? Samber aku pakai petir ya Allah, istilahnya begitu. Bila engkau tidak
mengampuni aku ya Allah, maka hadirkanlah api dari langit, petir kilat itu, sambarlah aku, fa'ahrikni, lalu bakar aku biha dengan api itu. Wa najjini min azabil akhirah. Kalau sudah ya Allah, tolong selamatkan aku dari azab ketika nanti di akhirat. Hukum aku di dunia, tapi di akhirat tolong selamatkan aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sahabat ngaji narasi online, setelah ini datanglah Jibril, Allah utus untuk menemui Nabi Muhammad. Setelah salam, ia bertanya, menyampaikan, wahai kekasih Allah, apakah engkau yang menghidupkan, yang menciptakan manusia? Tidak, Allah. Apa engkau yang memberi rezeki? Allah. Lalu apakah engkau yang memberikan pengampunan setiap hamba? Terhentak hati Nabi dan mengatakan, hanya Allah yang mengampuni. Lalu Jibril mengatakan, tolong sampaikan, Allah memberikanmu perintah untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul memanggil sahabatnya dan mengarahkan untuk memanggil orang itu dan memberikan kabar bahwa ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, ini menarik ya, ungkapan ini. Maka kita diarahkan untuk senantiasa bertobat sebesar apapun itu, karena rahmat Allah begitu hebat. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan riwayat yang lain di dalam kitab Muslim, Allah asyaddu farahan bi taubati abdih. Allah itu sangat dahsyat rasa senangnya dengan pertaubatan hambanya. Hina yatubu ilaih, ketika ia bertaubat. Nah ingat ya, ketika ia bertobat. Akhirnya taubat itu bisa dilakukan sekarang, nanti lagi, bisa lagi dilakukan, besok lagi dilakukan. Karena Allah senang dengan rintihan-rintihan seorang yang bertobat. Min ahadikum, ketimbang salah satu di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falatin, ketimbang ada orang yang kesasar ya, terpisah dalam satu perjalanan di padang pasir luas itu. Ya, fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'isa minha. Ya, makanannya, minumnya itu ternyata ada di di ontanya. Udah kesasar, jatuh di padang pasir itu, ontanya pergi. Makanannya, minumnya, semuanya ada di onta tersebut, ya. Lalu fa'ata syajaratan, ya, fataja'a fi zilliha, ya. Lalu ia pergi ke satu pohon besar, ya, untuk berbaring, ya. Ittaja'a, ya. Lalu dia berbaring di biar nggak kena panas, fi zilliha, berpayung di pohon besar itu ya, bukan berpayung istilahnya itu. Ya, berada di pohon besar agar tidak kena matahari. Waqad aisa min rahilatihi, ya, menyesal ya, udah putus asa sekali. Mau kayak mana ini? Fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha, ya. Qa'imatan 'indahu, lalu tiba-tiba untanya berdiri di sampingnya, ya. Lalu ia mengambil tali kekangnya, ya, fa akhadha bi khitamiha tsumma qala min syiddatil farah, sambil senang sekali itu kan biasanya orang ngucap sesuatu. Allahumma, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya. Ya Allah, anta abdi, ya, ini karena keluar ucapan ya. Ini kalau orang udah terlalu seneng itu kan biasanya nyolotehnya nggak pas itu ya. Anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuk, aku Tuhanmu, maksudnya ya, ya Allah, kamu ini onta, ini kamu ini itu punya aku, wa ana rabbuk, dan aku ini yang punya kamu, ya. Padahal ya, ya namanya orang senang itu sampai salah-salah ngomong gitu ya. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, salah-salah ngomong. Ya.
Eh, ya orang yang kayak gini ya segera taubat. Orang yang terlalu senang itu biasanya salah. Sampai ada istilahnya anta abdi wa ana rabbuk. Ya, ya nggak bisa enggak loh. Banyak orang yang begitu. Orang kalau udah punya jabatan, dia pasti merasa paling besar, paling hebat dari orang lain. Ya kan? Ya, maka kesalahan itu pasti terjadi. Orang terlalu senang loh. Sekarang ini ya orang lagi senang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, bupati, lagi senang-senangnya nih. Ya, karena banyak orang memuji gitu ya. Oh itu biasanya ada kalau nggak jaga diri salah. Ucapannya sampai salah. Ya, sampai sini nih, saking senengnya ini ya udah panas apa namanya jatuh, ontaknya pergi, makanannya sama makanan minumannya ada di ontak tadi. Akhirnya dia pergi ke pohon, ya berteduh di pohon, ya dan dia udah putus asa, nggak bisa ngapa-ngapa. Tiba-tiba ontanya ada di samping. Ontanya ada di samping. Senengnya bukan main. Ya Allah, ini onta. Akhirnya salah-salah ngomong. Ya, maksudnya ngomong, onta kamu itu punya saya, malah ngomong, kamu tuh, ya Allah, kamu itu apa nah hambaku, aku ini Tuhanmu. Ya, karena salah, ingat taubat. Nah, mudah-mudahan Allah terus menanamkan pada diri kita rasa untuk bertobat, sehingga Allah menerima pertobatan kita. Dan jangan ingat, Allah ciptakan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menjadi sarana untuk kita ingat akan Allah, ingat akan dosa-dosa kita. Dan ketika malam hari, ketika orang-orang pada tidur, kita kembali ingat dengan Allah akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan meminta kepada Allah agar Allah menerima pertobatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menerima taubat kita dan kita tergolong orang-orang yang at-taibun, orang yang sudah diterima, orang yang bertobat kepada Allah dan terima taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.